Mas Ganjar dulu, nggak apa-apa ya Mas. Apa betul sekolah itu tujuannya hanya mencari kerja? Apakah pendidikan itu hanya tentang kebekerjaan? Gimana? Enggak dong. Pendidikan perilaku. Pendidikan itu budi pekerti. Pendidikan itu menghormati orang. Pendidikan itu menjaga integritas. Maka berdebatlah orang apakah kementeriannya di pendidikan dan kebudayaan atau pariwisata dan kebudayaan. Kalau saya yang pas ya pendidikan dan kebudayaan. Karena disitulah orang dilatih. Dulu waktu saya mahasiswa suka-suka demo gitu dikasih buku dulu. Gerakan pembebasan itu ya, Ivan Irli itu. Pendidikan hari ini digantikan dengan sekolah. Maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Sorry, bukan pendidikan, belajar. Belajar digantikan dengan sekolah. Maka yang nggak sekolah dianggap nggak belajar. Padahal tidak. Barusan saya ketemu dengan banyak anak-anak muda bercerita, Pak Ganjar, saya ini penulis, tapi saya nggak mendapatkan proteksi dari copyright. Saya ini membuat banyak platform, tapi hari ini dunia media kemudian setengah menghukum kami, karena kami harus mengikuti seluruh etik media yang mesti ada. Ini Mas Budi bisa cerita. Lalu saya ceritakan, loh kalau hoaxnya terjadi masa nggak kita bereskan? Nggak dong, nggak boleh. Dan itu harus dimulai dari pendidikan. Maka dari obrolan itu nggak cukup hanya pendidikan itu menciptakan, maaf ya, seperti pabrik yang menciptakan orang nanti untuk bekerja. Tidak, karena mereka dididik intelektualnya, dididik emosionalnya, dididik spiritualitasnya, sehingga kelengkapan sebagai manusia itu akan jadi baik. Kira-kira gitu. Dan itu tujuan pendidikan yang utuh gitu ya? Menurut saya itu. Tujuan pendidikan yang utuh. Tapi ini ada titipan, ada harapan Mas Ganjar untuk supaya guru-guru itu bisa lebih bersemangat dalam menulis. Komentar sedikit Mas Ganjar sebelum kita lihat videonya. Iya, sebenarnya itu di Jogja ya Bu ya? Kalau di Jawa Tengah saya datengin itu. Ya, nggak apa-apa, tenang sabar. Guru menulis, suatu ketika saya datang ke PGRI. Pertanyaan pertama adalah itu. Maka tadi kenapa Mbak Ella, saya seneng banget nyanyi. Sekolah kita itu bikin stres. Datang besok gurunya marah, temennya mau bully saya. Maka kerinduan untuk sekolah kemudian kurang. Maka sekolah mesti menyenangkan, betul nggak? Besok dia rindu dengan gurunya, rindu dengan temennya. Maka nyanyi tadi penting. Maka saya seneng banget diajari nyanyi kursus cepat tadi. Karena apa? Saya jadi ingat film apa judulnya? School of the Rock. Bener ya? School of Rock ya. Itu keren banget. Ngajarnya matematika, terus kemudian orang kita tahu bahwa ada banyak bakat anak-anak yang tidak semua pintar matematika, fisika, dan dia pintar seni lalu lomba dan menang. Tapi namanya juga film ya nggak apa-apa. Tapi apa mau saya katakan tadi? Pada saat saya ketemu dengan guru-guru PGRI, saya tanya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, adakah Bapak Ibu guru yang menulis sesuatu dari pengalaman yang Bapak Ibu guru lakukan? Bu, semua menunjukkan bukunya. Dan kemudian semua rame-rame lari ke panggung dan ngasih ke saya. Dan saya tolak. Saya bilang sama panitianya, kumpulkan semua bukunya, saya beli. Satu, pelajaran saya pertama, saya menghormati Bapak Ibu guru yang menulis. Dua, agar tidak memberikan gratifikasi kepada saya. Dan kemudian saya beli. Dan pada saat itu sekarang saya jadi koleksi. Sambil kadang-kadang kalau ada waktu saya baca. Dia menulis apa? Inovasi tentang pendidikannya, Bu, luar biasa. Hanya mereka butuh ruang untuk bisa berekspresi, butuh ruang untuk diberikan rekognisi, agar kemudian dia mengatakan, Pak Ganjar saya bisa loh, tolong dong hormati kami. Hanya sebatas itu yang diberikan. Jadi itu Bu, kalau Ibu butuh bukunya saya kirim. Tulisan guru-guru yang hebat. Oke, luar biasa. Tapi kalau mau nulis tadi boleh ya? KDN dapat duit katanya. Benar. Ke Tempo dapat duit gitu. Saya jawab sedikit ya. Jawab boleh dong Mas. Kegemesan sebagai gubernur Jawa Tengah atau ya sebagai semua murid, semua guru Mas Ganjar, isu kesenjangan itu seberapa mengganggu untuk Mas Ganjar? Seberapa ingin menyelesaikan masalah kesenjangan pendidikan dan kira-kira yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan itu apa? Kalau kemudian anak-anak kita tidak bisa mengakses
pendidikan, maka pada saat itu kesenjangan akan diproduksi dengan baik-baik. Ketika kebijakan Mas Menteri ya, kita buat agar sekolah lebih dekat dengan warganya, protes dari masyarakat luar biasa. Dan saya bertahan. Dengan PPDB, dengan model zonasi. Digebukin saya tiap hari, saya bertahan. Tapi apa kemudian yang saya temukan? Betul, tempat saya lahir di Tawangmangu itu tidak ada SMA, SMK negeri sama sekali. Maka akses pendidikan di sana menjadi unfair. Dan kemudian ada anak yang kelahiran di situ jadi gubernurnya. Dan membutuhkan waktu sekian tahun untuk itu. Yang saya lakukan pertama adalah membangun kesadaran dari pemerintah. Ya udah kamu buat sekolah kok, susah amat. Mas Menteri kita buat sekolahan di sana, langsung semua rebutan. Dua, sebenarnya anak ini surprise buat saya. Karena waktu itu ada protes pertama adalah kami tidak bisa mengakses pendidikan. Dari sisi jarak. Yang kedua dari sisi biaya. Lalu kita bicara soal penurunan angka kemiskinan yang kemudian maaf. Bantuannya adalah karitatif. Kasih duit, kasih duit, kasih duit. Itu oke. Tapi untuk jangka panjang tidak oke. Maka satu-satunya yang bisa mengubah adalah pendidikan. Maka saya mencoba mengambil 3 sekolah SMK. Saya jadikan namanya menjadi SMK Jateng, boarding school, saya biaya di APBD, dan ternyata nggak sulit. Anak ini adalah salah satu contoh yang kemudian dia tidak punya harapan mimpi besar bisa sekolah, maaf orang tuanya miskin. Dan ketika kemudian persaingan ketat untuk bisa masuk ke sekolah itu kita lakukan karena terbatas, maka pada saat itu saya terharu aja Mbak Bella. Terharu ya. Karena apa? Semua yang datang itu ternyata betul-betul tidak mampu. Dan pada saat saya wisuda mereka, itu ada beberapa baris, itu orang tuanya, Mas Budi, gendong adik kecil, dan adiknya itu ingusan. Tahu kan? Performanya itu maaf, miskin. Bu, ibu kok datang ngapain? Anak saya sudah training Pak, nggak bisa diwisuda, saya mewakili. Oh, makasih. Ibu kenapa? Anak saya sudah berangkat ke luar negeri Pak, udah kerja. Yang saya rasakan kemudian, ini bagian investasi besar selama 3 tahun, yang tahun keempat, kelima kita sudah dapat hasil. Dan dia merubah nasib. Mbak Ella, anak ini kemarin kira-kira minggu lalu saya podcast karena dia sudah 4 tahun di Jepang dan baru pulang. Yang saya tanyakan apa? Apakah kamu sekolah di SMK sekarang dapat pekerjaan sukses? Bukan. Yang saya tanyakan, bro, setelah kamu mendapatkan ini, apa yang kamu lakukan pada orang tuamu? Pertanyaan sama kepada 3 anak yang menurut saya dia sukses. Bukan cerita soal pekerjaannya. Apa yang kamu lakukan? Cerita ini dilakukan. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu saya sudah saya belikan rumah, hutangnya saya bayar, dia sekarang usaha sendiri. Dan 3 anak yang saya wawancara kebetulan bapaknya nggak ada semua. Saya hanya mau menunjukkan betapa hebatnya ibu, betapa hebatnya perempuan, betapa hebatnya mereka memberikan tanggung jawab. Dan terakhir Mbak, saya ceritakan, di balik kesuksesanmu itu ada nggak gurumu yang mendorongmu? Ada Pak, siapa? Semua Mbak Ella guru BP. Guru BP. BK sekarang ya? Namanya BK ya sekarang. Langsung saya bilang, ada nomor teleponnya gurumu. Itu waktu saat podcast. Telepon gurumu sekarang. Video call. Langsung, namanya siapa? Bu Ana, saya juga ingat. Bu Ana kemudian menyampaikan cerita, saya lagi sama Pak Gubernur, Bu Ana, Pak Gubernur mau bicara. Bu Ana, ini muridnya. Iya. Bu Ana gimana ngelihat muridnya? Pak Ganjar saya senang, murid saya sukses. Sesederhana itu. Ibu di mana kau masih pakai seragam? Itu kira-kira jam 9 malam, saya masih di sekolah. Wow, ada orang tua hebat, ada kemampuan luar biasa, dan ada guru yang mendampingi serius sehingga anak itu sukses. Luar biasa.